Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyu Sri Utami, NIM 19,211,001,134 dari kelas 6C. Di video kali ini, saya akan memaparkan bisnis plan yang telah saya rancang guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Aprilia Susandini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang berdirinya usaha. Nah, usaha makanan merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan dan tidak musiman, sehingga dapat dijadikan pilihan untuk memulai sebuah bisnis. Di daerah Magetan sendiri, masih sedikit orang yang menjual dimsum. Kalaupun ada, usahanya tidak dibuat secara maksimal. Oleh karena itu, saya membuat rancangan bisnis ini yang diharapkan dapat terrealisasikan di kemudian hari dan dimanfaatkan dengan maksimal. Tasti dimsum diharapkan dapat menjadi alternatif jajanan masyarakat Magetan yang enak dan berkualitas. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai produk. Untuk produk sendiri, saya menamai usaha ini yaitu Tasti Dimsum. Sesuai dengan namanya, diharapkan Tasti Dimsum ini sesuai dengan selera masyarakat, yaitu enak dan juga lezat serta bergizi. Nah, untuk yang kedua adalah logo. Untuk logonya sendiri, saya akan menampilkan gambar logonya di sebelah sini dan juga gambar produknya di sebelah sini. Selanjutnya adalah proses produksi. Di sini saya menggunakan gilingan daging ayam bagian paha. Pada bagian paha mengandung banyak lemak sehingga lebih gurih dan sedikit lebih kenyal. Mengukus dimsum juga tidak perlu terlalu lama. Hal ini bertujuan ketika dijual kembali dalam keadaan hangat, tekstur dimsum tidak berubah. Nah, berikut ini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat dimsum. Untuk bahan utamanya sendiri yaitu kulit pangsit, daging ayam, dan juga udang. Kulit pangsit yang digunakan adalah kulit pangsit yang berdiameter 12 mm. Nah, untuk daging ayamnya sendiri itu digiling dan udangnya juga digiling menjadi satu, kemudian dicampur menggunakan tepung dan juga telur. Dimsum yang telah tercampur kemudian ditambahkan penyedap rasa untuk menambah cita rasa dimsum. Langkah selanjutnya, letakkan 1 sendok teh adonan dimsum pada kulit pangsit bagian tengah. Lipat bagian pinggirnya, lalu beri topping wortel di atasnya. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga adonan dan kulit pangsit habis. Selanjutnya, kukus dimsum dalam panci pengukus panas selama sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, angkat dimsum dari panci kukusan dan dimsum pun siap didistribusikan dan dijual kepada para konsumen. Materi selanjutnya adalah aspek pemasaran. Tasti Dimsum memposisikan diri sebagai sebuah usaha yang menyediakan produk makanan yang enak dan bergizi, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai banyak waktu untuk memasak di rumah dapat membeli dimsum ini. Produk dimsum dijual dengan kualitas tinggi. Hal ini tercermin pada bahan baku yang digunakan merupakan bahan kualitas utama. Daging ayam yang digunakan adalah bagian paha, supaya dimsum yang dihasilkan lebih gurih dan kenyal. Strategi pemasaran yang dilakukan berdasarkan analisa 7P dengan alat analisis SWOT menurut Kotler yang terdiri atas produk, price, promotion, placement, people, proses, dan physical evidence. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis. Sumber daya manusia yang unggul dan kompeten di bidangnya akan membantu perusahaan mencapai target dan profit yang diinginkan. Maka dari itu, saya sebagai owner dituntut menjadi seorang wirausaha yang kreatif dan inovatif, sehingga dalam proses pertumbuhan usaha dapat memunculkan banyak ide yang selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang selanjutnya adalah keuangan. Sumber pendanaan dari usaha ini adalah dari saya sendiri, yaitu sejumlah 12 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pembiayaan.
Untuk kebutuhan pembiayaan sendiri, saya menginvestasikan sejumlah modal saya untuk membeli mesin, peralatan, dan juga untuk menyewa ruko dan membeli gerobak. Untuk totalnya sendiri yaitu sebesar Rp8.050.000. Untuk biaya usaha terdiri dari dua jenis, yaitu biaya promosi sebesar Rp150.000 dan juga biaya administrasi sebesar Rp50.000, sehingga totalnya sebesar Rp200.000. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi diperoleh dari penjumlahan antara biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. Biaya tetap menunjukkan angka 60.500 dijumlah dengan biaya tidak tetap yaitu sebesar 7.655.000, sehingga menghasilkan angka 7.715.500. Harga pokok penjualan diperoleh dari pembagian antara biaya produksi dibagi dengan total produksi. Biaya produksi sebesar 7.715.500 dibagi dengan total produksi yaitu 3.750. Dari pembagian tersebut menghasilkan angka 2057, kemudian ditambah dengan profit yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga harga jual dimsum ayam per bijinya adalah Rp3.000. Yang selanjutnya adalah analisis keuntungan. Keuntungan sendiri diperoleh dari total penjualan per tahun dikurangi dengan biaya produksi per tahun. Total penjualan per tahun diperoleh angka 135 juta, kemudian dikurangi dengan biaya produksi yaitu 92.586.000, sehingga menghasilkan angka Rp42.414.000. Yang terakhir adalah payback period. Payback period adalah ketika sebuah usaha telah kembali modal. Payback period diperoleh dari pembagian antara investasi awal dengan keuntungan. Investasi awal menunjukkan angka 8.050.000 dibagi dengan keuntungan yaitu 42.500.000, sehingga menghasilkan angka 1,8, yang berarti dalam waktu kurang lebih 2 bulan usaha ini telah balik modal. Demikian bisnis plan terkait Tasty Dimsum yang telah saya rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.